Halo semuanya. Jadi kita udah sampai di Rumah Sakit Sarjito. Jadi hari kita mau ngapain nih? Hari ini kita mau observasi kepada pasien tentang hemodialisis kepada dokter. Ya, pertama-tama kenalin, saya Hamdata Viva Hanun, absen 21. Saya Brigita Duna Lucia, absen 9. Ini mana? Iya. Saya Ninda Kubita Ratri dari Prasensi 4. Saya Raiza Talita Ramita, absen 33. Aku Wisnu 28. Saya Faustina Kiranti, absen 16. Oke. Kita langsung masuk aja ya teman-teman. Dadah. Hipertensi. Oh, hipertensi ya. Ketahuan dari sekitar tahun 2009 itu udah disuruh HD sebenarnya, tapi karena belum siap maka sampai 2010. Oh, berarti udah lama ya, Bu? Ya, kalau gangguan ginjalnya itu sejak masih anak-anak umur 11 tahun itu udah ada ginjalnya bocor. Oh. Ketahuan itu dari hipertensinya, dulunya dikira ISH, terus obat rutin sampai apa sih, terus itu konsumsi obat jangka panjang, terus itu ketahuan berapa hari pas kita kesini ginjalnya proteinnya bocor, itu konsumsi obat rutinnya sampai dia lulus SDM, terus terponis hati itu. Pertama kali hadir. Lemas, pusing gitu ya, Bu? Kondisinya nggak menentu. Iya, Bu. Emang dari kecil makannya susah. Dari kecil emang makannya susah. Sehari 2 kali pasti. Paling maksimal dari 2 kali. Yang dulu bisa 3 kali, sekarang 2 kali. 2 kali itu rasanya udah penuh perutnya. Ya mungkin karena ada cairan, Oh iya. itu udah nggak bisa buang air kecil. Jadi kalau minumnya itu seperti biasa atau Enggak, intensitasnya dikurangi? Ditata, Oh, ditata kurangi ya. ya, terbatas. Tapi susahnya itu nahan minumnya itu. Oh iya, Pak. Nah, pasti Nggak lebih. bisa banyak-banyak ya. Iya. Yo, aktivitasnya seperti biasa. Pokoknya Ya jadi terbatas. ya soalnya kondisinya juga sudah ya lemes enggak sih. Pokoknya bebaskan aja apa yang dia mau aja gitu. Enggak Sendiri itu umur sekarang berapa? Sekarang 33. Tiga. Dari sejak umur 17 ya hadirnya ya. 19. 19. Mulai jadi pasien Sarjito umur 19 tahun. Selamat pagi dokter. Ya, pagi teman-teman semua. Maaf mengganggu waktunya. Enggak. Ya, kami ya tadi dari SMA 3 Yogyakarta. Sekarang mau wawancara sama dokter Meta sama pasien yang sudah nanti mengenai hemodialisis atau cuci darah. Kita kesini itu dalam rangka untuk memenuhi tugas biologi kita, yaitu ya pokoknya kita harus tahu deh nanti tujuannya setelah keluar dari sini tahu gimana sih cuci darah itu gimana, itu fungsinya untuk apa, terus buat pasiennya itu kenapa kok bisa cuci darah dan lain sebagainya. Oke. Ya, mungkin tadi perkenalannya udah ya, jadi kita langsung tanya-tanya aja. Oke. Untuk hemodialisis atau cuci darah, ini adalah terapi pengganti ginjal yang dikerjakan pada pasien-pasien yang mengalami gangguan ginjal, gitu kan? Sehingga memang
ditangani oleh spesialis penyakit dalam yang subnya adalah sub untuk ginjal hipertensi. Itu. Mungkin saya akan menjelaskan secara umum dulu bahwa hemodialisis ini adalah tadi saya sempat sampaikan adalah salah satu dari terapi pengganti ginjal. Jadi siapa sih yang mendapatkan terapi pengganti ginjal? Ini adalah orang-orang yang sudah didiagnosis ada gangguan ginjal yang kronis. Dibilang kronis adalah jika gangguan ginjal ini lebih dari 3 bulan, gitu kan? Sampai berapa lama ya? 3 bulan sampai lama, bisa sampai bertahun-tahun gitu ya. Dikatakan ada gangguan ginjal lebih dari 3 bulan, baik gangguan ginjal ini karena gangguan struktur dari ginjal maupun gangguan dari fungsi ginjal, gitu ya. Nah, tidak semua pasien yang mengalami gangguan ginjal kronis lebih dari 3 bulan kemudian harus menjalani terapi pengganti ginjal. Karena yang menjalani terapi pengganti ginjal adalah yang gangguan ginjal kronis yang sudah stadiumnya stadium 5. Stadium 5 itu adalah stadium akhir, ya. Jadi gangguan ginjal kronis itu ada stadiumnya 1, 2, 3, 4, 5. Sebenarnya dibilang ada gangguan itu adalah setidaknya di stadium 3, kemudian 4 dan 5, gitu kan. Ini stadium ini menjadi naik ke 4, menjadi naik ke 5 tergantung dari kadar kreatininnya. Kalau kreatininnya semakin tinggi, maka sisa ginjal sehatnya akan semakin rendah, gitu kan. Semakin rendah sisa ginjal sehatnya, maka stadiumnya akan kemudian ke stadium yang lebih besar, gitu kan. Nah, stadium 3, 4, 5 ini, yang 5 ini adalah kalau sisa ginjal sehatnya sudah di bawah 15%. Nah, ini stadium 5 di bawah 15%, maka kemudian ini yang menjadi kandidat untuk terapi pengganti ginjal, gitu ya. Nah, terapi pengganti ginjal ini ada 3 macam sebenarnya di Indonesia. Ada transplantasi ginjal, ada hemodialisis yang cuci darah, dan ada CAPD namanya. Jadi CAPD itu Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis. Dialisis juga, tetapi dialisisnya menggunakan membran perut, menggunakan rongga perut. Itu yang peritoneal dialisis. Kalau hemodialisis, ini cuci darah yang menggunakan mesin. Jadi darahnya masuk ke mesin. Di mesin itu ada kayak ginjal buatannya yang yang kayak menyaring toksin yang ada di dalam darah, ya, yang membuang kelebihan cairan. Itu di dalam mesin itu ada kayak ginjal buatannya, dan kemudian darah yang sudah melewati itu sudah dibersihkan gitu, dia akan masuk lagi ke dalam tubuh pasien. Itu yang hemodialisis. Tapi kalau yang peritoneal dialisis itu dia tidak ada mesin besar seperti HD, tetapi dia betul-betul menggunakan membran perutnya pasien, gitu ya. Jadi akan ada cairan yang masuk ke dalam perut, cairannya jernih, jadi kayak masuk cairan infus gitu, jernih masuk ke dalam perut, dieramkan di dalam perut pasien selama berapa lama? Sehari itu kurang lebih biasanya ganti cairan 4 kali. Kenapa saya bilang biasanya? Karena pada kondisi tertentu bisa kemudian ganti cairan jadi 5 kali atau menurun jadi cuma 3 kali. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Tergantung dari membran perutnya pasien, sehingga nanti akan ada perubahan dari resep cairan yang dimasukkan tergantung dari membran. Tapi biasanya 4 kali sehari. Jadi setiap kali ganti cairan akan dieramkan gitu ya di dalam perut pasien 6 jam. Gitu. Kemudian nanti ganti cairan, durasi ganti cairan itu dari cairan dikeluarkan sampai cairan masuk itu sekitar 20-30 menit. Gitu. Kemudian nanti dimasukkan lagi cairan baru ke dalam perut pasien. Jadi untuk yang CAPD itu dia continuous, tidak ada periode rongga perutnya itu kosong tanpa cairan, itu nggak ada. Jadi selalu terisi cairan. Ya, tiap 30 menit kemudian ganti cairan, akan dimasukkan cairan baru. Nah, kalau yang CAPD ini nggak ada produk darah yang keluar dari tubuh pasien. Berbeda dengan HD, di mana kalau HD ini ada produk darah yang keluar, masuk ke selang, kemudian dibersihkan gitu kan, di selang, akan masuk lagi ke dalam tubuh. Tapi kalau yang CAPD, itu masukkan kayak cairan infus ke dalam perut, kemudian nanti akan ada cairan yang keluar juga dari perut itu, tetapi betul-betul jernih. Jadi betul-betul jernih, nggak ada
produk darah sama sekali. Makanya yang CAPD itu adalah cuci darah, yang disebutnya juga cuci darah mandiri. Kenapa? Karena pasien sendiri yang dikerjakannya di rumah. Jadi disebutnya sebagai home dialysis. Dialisis ini dikerjakan di rumah, jadi datang ke sini biasanya kalau nggak ada keluhan apa-apa sebulan sekali. Hanya untuk ambil cairan, ambil obat hanya sebulan sekali. Tapi kalau yang hemodialisis ini datang ke rumah sakit 2-3 kali seminggu. Gitu ya, 2 kali seminggu, durasinya itu kurang lebih sekitar 4-5 jam per kali dialisis, per kali hemodialisis. Sebenarnya ada satu lagi, jadi saya tadi ngejelasin baru 2. Terapi pengganti ginjal kan ada 3. Satunya lagi adalah transplantasi ginjal. Transplantasi itu berarti akan ada ginjal yang diberikan oleh pendonor kepada orang yang mengalami gagal ginjal. Jadi orang yang mengalami gagal ginjal, dia punya 2 ginjal, tapi 2 ginjal itu sudah rusak, maka dia akan diberikan 1 ginjal. Jadi sebenarnya di resipien, penerima dari donor itu akan memiliki 3 ginjal di dalam tubuhnya. 2 ginjal yang lama ditambah 1 ginjal yang baru. Tapi yang 2 ini kan sudah tidak berfungsi dengan maksimal, maka diberikan 1 ginjal baru. Yang mana kemudian harapannya dengan 1 ginjal itu pasien tersebut bisa kembali baik. Saya kira itu ginjalnya diangkat. Diambil enggak. Jadi dia ada 3 ginjal di situ. Ginjal yang baru itu akan disimpan di bagian perut depan. Kalau ginjal yang kita itu dia ada di pinggang. Tapi kalau misalnya ginjal baru itu akan disimpan di perut depan. Jadi makanya yang pasca transplant sebaiknya jangan ada olahraga atau sukanya main bola gitu beresiko kemudian bolanya itu bisa kena di ginjal yang ditanamkan di situ. Karena di depan jadi akan bisa kita rasakan ada ginjalan baru gitu, ginjal baru di bagian perut, biasanya di bagian perut kanan depan ya. Untuk yang pendonor dengan sebenarnya apakah kita bisa hidup dengan 1 ginjal? Kita bisa hidup dengan 1 ginjal. Ada beberapa orang, itu yang nggak banyak kejadian yang hidup dengan 1 ginjal itu tidak banyak. Tetapi yang hidup dengan 1 ginjal, saya menemukan beberapa yang hidup dengan 1 ginjal sampai usia 60, 50 itu kondisinya juga baik-baik saja gitu. Jadi dengan 1 ginjal itu baik-baik saja. Begitu juga pendonor. Jadi yang sebelumnya hidup dengan 2 ginjal kemudian memberikan 1 ginjalnya, entah misalnya untuk kakaknya yang gagal ginjal, adiknya yang gagal ginjal, bapaknya, ada yang memberikan untuk orang tuanya, ada yang memberikan untuk pasangannya, untuk istrinya, untuk suaminya. Kemudian si pendonor ini berarti dia hidup dengan 1 ginjal. Dengan 1 ginjal ini masih bisa berfungsi dengan baik. Maksudnya berfungsi dengan baik adalah ya urinnya masih bisa keluar baik, urium kreatinin dalam tubuhnya tidak naik, tidak ada gangguan elektrolit karena ginjalnya cuma 1, itu nggak ada. Asalkan memang dengan 1 ginjal ini harus bisa menjaga pola hidup dengan baik. Jadi biasanya pendonor itu kita akan tanyakan, merokok tidak? Kalau merokok, rokoknya harus stop. Ada kebiasaan-kebiasaan tertentu, misalnya suka minum yang manis, atau ternyata pendonor ini obes, itu kita akan minta untuk turunkan berat badan, gitu ya. Kalau misalnya dia ternyata punya hipertensi, gitu biasanya kita tidak izinkan untuk menjadi pendonor, karena kalau punya hipertensi dia sudah punya faktor resiko, dan kalau dia menjadi pendonor, khawatirnya kemudian dia punya 1 ginjal ini akan rusak. Gitu. Jadi pendonor ini juga kita seleksi dulu. Kenapa? Yaitu dengan 1 ginjal, asalkan dia tidak punya penyakit, tidak punya diabetes, tidak punya hipertensi, tidak punya kista gitu, kita okekan dia untuk menjadi pendonor. Karena dengan gaya hidup baik, satu ginjal ini oke. Ya, tapi kalau dia punya faktor resiko, pendonor ini tidak kita izinkan. Lalu bagaimana dengan resipien? Resipien itu yang mengalami gagal ginjal dan kemudian mendapatkan 1 ginjal. Resipien ini dia akan mendapatkan obat namanya terapi imunosupresan. Obat ini akan menurunkan daya tahan tubuh dari pasien tersebut, gitu kan? Dia akan mudah terkena infeksi, atau kalau ada infeksi dalam tubuh bisa kemudian mengalami reaktivasi. Nah,
Resipien ini kita akan sampaikan bahwa apalagi 3 bulan pertama untuk mana-mana harus pakai masker, jaga kesehatan, pola makannya juga jangan makan atau jajan sembarangan kan daya tahan tubuhnya turun gitu kan. Setelah itu setelah 3 bulan biasanya dosisnya sudah mulai turun, kita sudah mulai agak longgar untuk pasien itu bisa pergi keluar misalnya. Tapi pasien yang pasca transplant ini harus minum obat rutin. Kalau tidak, resiko rejeksi. Rejeksi itu ginjal yang didonorkan ini bisa rusak lagi karena diserang oleh tubuh. Gitu. Jadi terapi imunosupresan itu adalah terapi yang diberikan untuk menurunkan daya tahan tubuhnya pasien supaya tidak menyerang ginjal yang didonorkan. Jadi hemodialisis itu adalah nanti teman-teman akan melihat bahwa akan ada 2 selang yang warna merah dan selang yang warna biru. Itu kan, selang yang warna merah itu akan mengalirkan darah masuk ke dalam mesin, yang warna biru itu dari mesin masuk lagi ke tubuhnya pasien, gitu kan? Nah, di dalam mesinnya itu akan ada pompa. Pompa itu akan menggerakkan si darahnya itu dari tubuh pasien melalui dari mesin, kemudian nanti melewati ada namanya hollow fiber. Hollow fiber itu yang saya bilang tadi ginjal buatannya itu, dimana kemudian setelah melewati hollow fiber dia akan masuk lagi ke dalam tubuh pasien. Nah, di dalam hollow fiber itu akan ada pengaturan dimana di situ juga selain darah akan ada lewat juga cairan dialisat. Tetapi tidak bercampur. Darah itu ada jalurnya sendiri, cairan dialisat itu ada jalurnya sendiri. Mereka tidak dengan arah yang sama, tetapi arah yang berlawanan. Jadi melewati hollow fiber itu darah misalnya ke sini, maka cairan dialisat itu akan arahnya ke sini. Nah, di dalam hollow fiber itu kayak apa yang terjadi pada pasien gagal ginjal? Pada pasien gagal ginjal itu akan terjadi peningkatan urium. Ya, maka kemudian cairan dialisat yang tadi melewati hollow fiber itu akan dibikin uriumnya rendah, sehingga apa yang terjadi ketika dalam suatu kompartemen gitu kan, mungkin di teori fisika kayak gitu juga ada bahwa ketika melewati gitu kan ya hollow fiber tersebut, kita tuh selalu berusaha untuk membuat keseimbangan. Ya kan, ketika urium di dalam satu kompartemen ini tinggi dan di yang lainnya ini rendah, maka kemudian si urium ini akan turun. Ya kan, urium ini akan menurun dan kemudian terbuang gitu. Kemudian selain terjadi peningkatan urium, terjadi juga peningkatan kalium. Di cairan ini kaliumnya akan dibuat sangat rendah. Sehingga apa? Sehingga kemudian kalium di dalam tubuh pasien yang tinggi normalnya sekitar 3,5 sampai 5,1. Biasanya pasien-pasien HD itu kalium bisa tinggi sampai ke 6, 6,5 gitu. Dia akan turun juga gitu kan, karena dialisat ini biasanya pakai 2,5 kaliumnya, lebih rendah. Jadi dia akan turun gitu. Jadi pasca HD-nya biasanya kaliumnya akan turun jadi bisa jadi 3, bisa jadi 2,5, jadi agak lebih rendah gitu kan. Ya supaya apa? Ya supaya nanti kalau dia makan buah gitu nggak langsung naik tinggi gitu kan, karena ketika ginjal bermasalah kalium ini nggak bisa kebuang. Makanya kenapa terjadi hiperkalemi pada pasien gagal ginjal gitu kan. Dengan HD ini diturunkan kaliumnya. Kemudian bisa juga terjadi fungsi ginjal untuk berkemih ini menurun sehingga pasiennya bengkak. Nah, di situ pun kita bisa mengatur tekanan supaya apa? Supaya bisa ada tarikan cairan dari darahnya itu. Jadi darahnya itu akan diultrafiltrasi, namanya ultrafiltrasi itu akan ditarik cairannya. Jadi misalnya sebelum HD akan diukur berat badannya. Sebelum HD itu misalnya naik berat badannya 3 kilo nih, biasanya berat badannya 60 jadi 63. Maka akan diatur tuh di mesin bahwa akan ditarik cairannya 3 kilo. Maka akan diberikan tekanan oleh si mesin itu supaya kemudian ada cairan yang tertarik sebanyak 3 kilo. Gitu. Jadi nanti akan ada tekanan yang kemudian menyebabkan adanya keluarnya cairan dari situ di dalam hollow fibernya itu. Ya. Selain itu juga akan
menyeimbangkan kondisi keasaman yang berada dalam tubuh. Pasien gagal ginjal itu akan terjadi kondisi asam dalam tubuh yang kemudian dengan HD itu keasamannya akan diturunkan. Jadi mekanismenya yaitu tadi elektrolitnya akan dibikin normal atau dibikin rendah, keasamannya juga, kemudian uriumnya diturunkan sama cairannya. Gitu. Sebenarnya untuk yang elektrolit tidak hanya kalium, natrium juga bisa diatur. Jadi bisa diatur natriumnya dengan kita lakukan profiling. Profiling itu pengaturan di mesinnya. Dampak negatifnya ketika cuci, misalnya durante dialisis, intradialisis, bisa kemudian kondisi tensinya drop, misalnya atau itu sebenarnya karena misalnya tarikan cairannya terlalu banyak, bisa kemudian tensinya drop, atau gulanya drop karena misalnya belum makan, itu juga bisa. Terus apalagi ya, yang lain karena komplikasi ginjalnya. Jadi gangguan ginjal dalam jangka waktu lama juga bisa bikin kemudian pruritus uremicum, gatal-gatal karena penumpukan marker inflamasinya. Gitu. Apalagi ya efek HD itu ya bisa misalnya karena HD muncul hemolisis, darahnya misalnya lisis, karena misalnya pas nusuknya nggak pas, itu juga bisa. Bisa kemudian lagi ya menggigil karena dia alergi misalnya terhadap bloodline-nya, terhadap fiber, itu juga bisa. Kalau sudah HD, biasanya untuk jumlah minum tergantung dengan jumlah urinnya. Kalau jumlah urinnya memang sudah nggak keluar, maka kemudian minumnya pun jangan terlalu banyak. Kenapa? Harapannya pas HD nggak naik berat badannya terlalu banyak. Karena kalau naik terlalu banyak, kadang kemudian sebelum HD itu sesek banget, bengkaknya besar banget gitu. Jadi kita edukasi untuk minumnya jangan terlalu banyak. Tapi ada juga yang pasien HD itu masih pipisnya keluarnya cukup banyak, sehingga kita juga nggak batasi terlalu sedikit minumnya. Boleh minumnya banyak gitu, sesuai dengan jumlah urinnya dia yang keluar seberapa. Terus kalau makan, kalau sudah HD itu kita nggak ada pembatasan protein, justru butuh protein yang cukup banyak. Kenapa? Karena katabolismenya itu lebih besar daripada orang sehat. Katabolisme itu proses pemecahan dari proteinnya, kebutuhan terhadap proteinnya lebih besar, sehingga orang yang sakit ini justru butuh proteinnya banyak. Hanya tadi kalium itu termasuk yang tidak bisa dibuang oleh pasien yang gagal ginjal, sehingga jangan konsumsi makanan yang mengandung kalium cukup tinggi seperti buah gitu, sayur. Ada beberapa sayur yang kaliumnya tinggi, jadi dibatasi saja sayur atau buah yang kaliumnya tinggi. Kemesraan